Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabi'a ba'da. Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Serta salam dan salawat kita kirimkan buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman ibu semuanya? Senang ya kita bisa berjumpa lagi di mata perkuliahan perkembangan dan bahasa literasi anak usia dini. Nah, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi keterampilan berbahasa anak usia dini. Nah, marilah kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar pembelajaran kita menarik, nih agar lebih semangat, ayo kita pemanasan dulu. Masih ingat tepuk dang ding dung yang lalu, minggu yang lalu? Nah, ayo kita tepuk. 1, 2, 3, tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha, ma. Aha aha, ngat. Aha aha, semangat. Baiklah teman-teman, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tahap-tahap perkembangan bahasa anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun, yaitu infant, toddler, playgroup, dan kindergarten ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keterampilan berbahasa anak usia dini. Nah, ada 2 keterampilan berbahasa, yaitu reseptif dan ekspresif. Kalau reseptif, kemampuan anak untuk memahami dan memproses informasi yang diterima, yaitu kemampuan menyimak. Nah, yang kedua adalah ekspresif, kemampuan anak untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan mereka secara verbal, yaitu berbicara. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menjelaskan konsep kemampuan menyimak dan berbicara. Ada pengertian, ada manfaatnya, ada tujuannya. Yang kedua ada menjelaskan tahap-tahap perkembangan kemampuan menyimak dan berbicara. Yang ketiga yaitu membahas metode pengembangannya. Sekaligus nanti kita akan membahas APE yang akan teman-teman rancang untuk minggu depan dan kita akan praktekkan minggu depannya. Oke? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian menyimak. Nah, menyimak ini untuk anak usia dini yaitu kegiatan mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian terhadap suatu informasi yang disampaikan secara lisan dengan tujuan untuk memahami pesan ataupun makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau untuk anak usia dini, kegiatan menyimak ini itu bagaimana dia mendengarkan cerita yang disampaikan oleh gurunya atau yang kedua, kita akan membahas tentang pentingnya kemampuan menyimak. Nah, kemampuan menyimak ini sejak dini sudah harus dikembangkan kepada anak. Kenapa? Yang pertama adalah 1. Dasar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa lainnya. Nah, kemampuan menyimak ini menjadi pondasi awal untuk mengembangkan kemampuan berbicara, membaca, dan menulis anak. Nah, yang kedua, membantu anak untuk memahami instruksi dan komunikasi. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengikuti arahan, terus memahami pesan dan maksud dari pembicara. Nah, selanjutnya, yang ketiga, yaitu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah, kemampuan menyimak ini nanti akan melatih fokus anak untuk memahami informasi yang disampaikan. Jadi dia akan mengembangkan daya ingat jangka pendek dan panjangnya dan membantu menganalisis informasi sederhana yang didengarkan. Nah, yang keempat apa? Mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Nah, kenapa? Karena kemampuan menyimak ini nantinya akan menstimulasi daya khayal anak melalui cerita. Nah, ketika dia mendengarkan cerita, dia akan pengalaman-pengalamannya tentang cerita itu akan kembali dan ia akan mengingat. Hal ini akan mendorong anak untuk membayangkan situasi dan kejadian. Nah, tahap menyimak pada anak usia dini yang pertama adalah tahap mendengar.
0 sampai 2 tahun, yang kedua tahap memahami 2 sampai 4 tahun, yang ketiga tahap menginterpretasi 4 sampai 6 tahun. Nah, apa contohnya tahap mendengar? Tahap mendengar ini karakteristiknya adalah yang pertama mulai mengenali suara di sekitarnya, itu pada bayi ya. Yang kedua adalah merespon secara refleks terhadap bunyi. Contohnya kalau kita panggil namanya, nah dia akan merespon langsung refleks melihat dari mana arah suara yang dia dengar. Yang ketiga adalah fokus pendek pada suara yang menarik. Nah, yang keempat adalah menirukan suara-suara sederhana. Biasanya anak usia bayi itu sudah babbling, sudah mengoceh gitu. Nah, yang kedua, tahap memahami. Nah, di sini sudah mulai berkembang nih, usia 2 sampai 4 tahun. Nah, dia sudah mulai memahami perintah sederhana, itu mengerti konsep dasar ya atau tidak, terus dapat mengikuti instruksi 2 sampai 3 perintah, terus memahami pertanyaan sederhana. Nah, selanjutnya kalau yang ketiga, tahap menginterpretasikan usia 4 sampai 6 tahun ini bisa melaksanakan menafsirkan makna dari apa yang dia dengar. Terus memahami alur cerita yang lengkap, dia sudah bisa tuh menceritakan kegiatan apa yang dia lakukan dari pagi sampai sore, terus sudah mengerti hubungan sebab dan akibat. Nah, terus sudah dapat membedakan berbagai emosi dalam suara. Jadi dia sudah memahami emosi. Metode pengembangan kemampuan menyimak itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan bercerita, yaitu storytelling. Yang kedua permainan menyimak. Yang ketiga adalah musik dan lagu. Nah, kegiatan bercerita ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan menyimak. Kenapa? Karena melalui cerita yang disampaikan secara lisan, jadi anak mendengarkan. Nah, cara pelaksanaannya apa? Yang pertama, bercerita menggunakan cerita bergambar, atau yang kedua bercerita dengan ekspresi, yang ketiga ceritanya interaktif atau bisa menggunakan video cerita. Nah, yang kedua adalah permainan menyimak. Nah, kalau permainan menyimak ini berkaitan dengan contohnya ada mendengarkan instruksi dan melakukan tindakan. Misalnya, ambil bola dan letakkan di atas meja. Nah, lalu anak akan mencobanya. Yang ketiga, yaitu mendengarkan musik dan lagu. Nah, ketika kita mendengarkan lagu yang baru kepada anak, biasanya kita akan mengulang-ulang mendengarkan lagu tersebut. Nah, ini juga bisa mengembangkan kemampuan menyimak anak, memahami makna dari isi lagu tersebut. Nah, yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara untuk anak usia dini ini artinya bagaimana anak mengungkapkan perasaan, pikiran, dan ide mereka melalui kata-kata kepada orang lain. Nah, pada umumnya kemampuan berbicara ini berkembang pesat usia 2 sampai 6 tahun. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah peningkatan kosakata. Nah, yang kedua, kalimat anak itu sederhana. Terus ada intonasi dan pengucapannya. Selanjutnya, adanya interaksi sosial. Jadi anak itu berbicara untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungannya seperti teman, orang tua gitu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu bagaimana tahapan berbicara pada anak? Nah,
tahu ada apa saja metode pengembangan kemampuan bercerita untuk anak usia dini? Nah, Ibu ada 4 nih. Yang pertama ada metode bercerita. Nah, metode bercerita ini sering dilakukan oleh ibu guru di sekolah. Contohnya menggunakan buku bergambar, buku cerita seri, atau mendongeng. Nah, ini anak-anak akan senang sekali mendengarkan ceritanya. Nanti dia akan menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh ibu guru. Nah, selanjutnya metode bercakap-cakap. Nah, ini biasanya tanya jawab atau diskusi dengan anak-anak. Biasanya dilakukan pada pagi hari, menceritakan pengalaman yang dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah bermain peran. Nah, bermain peran ini ada dua, bermain peran besar dan bermain peran kecil. Biasanya anak senang sekali nih bermain peran. Kenapa? Karena bermain peran ini dia mencobakan menjadi seseorang yang dia inginkan. Misal, mau menjadi dokter, menjadi ibu, menjadi berpura-pura menjadi polisi. Nah, seperti itu. Dia akan senang sekali, ini imajinasinya akan berkembang. Nah, yang kedua adalah karya wisata. Ini adalah kegiatan biasanya dilakukan guru di sekolah itu puncak tema. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat tertentu berdasarkan tema. Nah, ini akan berkembang nih kemampuan berbicara anak usia dini dengan cara menceritakan kembali apa yang dia lakukan. Teman-teman, sekian ya untuk materi kita pada hari ini tentang keterampilan berbahasa anak usia dini. Nah, kita review lagi ya, bahwasannya keterampilan berbahasa ini sangat penting kita kembangkan sejak dini. Kenapa? Karena keterampilan ini adalah keterampilan yang digunakan oleh anak-anak untuk berinteraksi di lingkungannya sehari-hari. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk tugasnya minggu depan, untuk merancang APE untuk menstimulasi kemampuan menyimak dan berbicara anak usia dini. Sekaligus kita akan membahas lanjutan kemampuan berbicara anak usia dini, yaitu membaca dan menulis. Oke? Teman-teman semuanya, sampai jumpa minggu depan ya. Ditunggu tugas-tugasnya.